Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Akibatnya puluhan rumah warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Puluhan rumah di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Seperti rumah milik warga Granti Kulon, Ngesti Harjo, Kapanewon Wates ini. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tak jatuh korban. Diketahui sebelum peristiwa itu terjadi, kawasan tersebut dilanda hujan deras disertai angin kencang pada Sabtu pagi. Nimpa apa? Ruang kamar, dapur atau? Semuanya dapur, kamar, di bawahnya mesin cuci, motor. Tapi nggak ada korban jiwa? Ya, nggak ada. Luka-luka juga enggak? BPBD mencatat ada sekitar 30 peristiwa pohon tumbang di Kulon Progo dan untuk wilayah terparah ada di kawasan pesisir yakni Wates, Temon, Panjatan, dan Lendah. 30-an kejadian pohon tumbang menimpa jaringan listrik, juga menimpa rumah warga, juga menghambat ataupun memutus akses jalan. Sementara ini baru 30-an yang sudah masuk dalam data kami. Terkait hal tersebut, BPBD Kulon Progo mengimbau agar masyarakat tetap hati-hati dan waspada karena diprediksi cuaca ekstrim masih dapat terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Diterjang derasnya arus Sungai Pikatan, jembatan penghubung Desa Gondang dengan Desa Kebun Tungkul ambruk. Akibatnya pemirsa, warga dan para petani terpaksa memutar sejauh 1 km. Ya, inilah dia kondisi sesaat setelah jembatan penghubung Desa Gondang dengan Kebun Tungkul ambruk diterjang derasnya Sungai Pikatan di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah warga yang akan melintas pun diminta balik arah untuk mencari jalur lainnya. Terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Pacet dan menyebabkan peningkatan arus Sungai Pikatan. Sementara sejumlah warga desa sedang ke makam untuk ziarah ke makam leluhur. Jembatan penghubung dua desa yang dibangun tahun 2009 ini hanya sekali dilakukan perbaikan hingga putus diterjang banjir. Untuk sementara jalan menuju jembatan ditutup dengan polis lain agar warga tak melintas. Ya, sementara itu pemirsa, banjir bandang dan longsor ini menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Akibat longsor, akses Jalan Nasional Sumbar Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Mobil-mobil ini tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan, sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Hingga saat ini jalan lintas Padang Bengkulu tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi kendala proses evakuasi material longsor. Situasi terakhir di wilayah Duku, Kecamatan Koto 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Jadi saat ini kita masih membutuhkan untuk alat berat untuk membuang material tanah yang ada di tumpukan di jalan ini. Menurut data BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, korban meninggal akibat timbunan longsor hingga saat ini berjumlah 20 orang. Korban meninggal ditemukan di 3 kecamatan berbeda, yakni Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan Sutra, dan Kecamatan Lengayang. Sementara itu, 6 orang hilang, saat ini masih dalam proses pencarian.
Ini juga ada menyebabkan korban jiwa. Salah satu korban jiwa yang pertama di longsor di Nagari Langgai, Kecamatan Sutra, yang menimpa 14 rumah rata dengan tanah dan hilang masyarakatnya 10 orang. Itu sudah ditemukan, yang terakhir informasi ada 6 orang ditemukan. Berarti kalau 6 orang sisa 4. Kemudian samping itu di Kecamatan Langayang sudah juga ditemukan 1 balita meninggal. Dan terakhir informasi dari Tarusan sudah ditemukan 7 orang jenazah. Banjir bandang juga terjadi di Nagari Langgai, Surantiah, Kabupaten Pesisir Selatan, yang mengakibatkan hilangnya 10 orang warga dan merusak puluhan hektar lahan pertanian. Banjir merendam 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah tersebut sejak Kamis petang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya sejumlah aliran sungai membuat banyak wilayah di kota Palangkaraya terendam banjir. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Menurut data BPBD Kota Palangkaraya, banjir yang terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya sejumlah sungai seperti Sungai Kahayan, Sungai Rungan, dan Sungai Sambangau. Luapan air semakin tinggi karena adanya banjir kiriman dari daerah hulu. Setidaknya 265 rumah dan 1.261 jiwa di 4 kecamatan ikut terdampak banjir. Salah satu wilayah yang terendam banjir berada di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, yang merendam puluhan rumah warga. Meski banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu, mereka enggan mengungsi dan memilih tetap bertahan di rumahnya yang kebanjiran. Meluas hingga berapa rumah yang terendam nih, Pak? 50, kurang lebih 50-60-an. Kalau ketinggian air, Pak? Ketinggian air kurang lebih setengah meter lebih. Setengah meter lebih? Ya. Itu terdalam, Pak? Ya? Terdalam. Tapi ini masih naik terus. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya sudah berlangsung selama 4 hari terakhir. Warga berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan, terutama sembako dan obat-obatan untuk meringankan beban mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, lokasi tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara masih terus dipadati oleh para peziarah. Namun banyaknya makam yang terendam banjir membuat para peziarah harus berjuang menuju makam keluarganya. Seperti inilah gambar drone yang memperlihatkan ratusan makam di tempat pemakaman umum Semper di kawasan Cilincing, Jakarta Utara tergenang banjir pada Minggu siang. Tingginya permukaan air membuat ratusan makam di 30 blok unit Islam terendam banjir, hanya terlihat batu nisan dan papan nisan. Tak hanya itu, para peziarah yang ingin menuju makam sanak keluarganya ini harus berhati-hati memilih jalan agar tidak terjeblos di dalam kubangan air. Menurut salah satu peziarah, genangan banjir yang merendam makam orang tuanya ini memang kerap terjadi di setiap tahunnya. Namun warga hanya bisa pasrah dengan kondisi alam. Ada air atau seperti apa sih, banjir atau tergenang air atau seperti apa? Emang kalau kayaknya karena musim hujan kali ya. Kalau nggak musim hujan sih nggak tergenang gini, Mas. Berarti baru tahun ini apa gimana nih? Enggak, setiap tahun kalau setiap ini pasti banjir. Pasti banjir. Dengan seringnya terjadi banjir, para peziarah berharap agar pemerintah dan petugas makam dengan cepat menangani kawasan tersebut dengan meninggikan tanah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tarawih hari pertama di Masjid Jogokarian digelar mulai Minggu malam di daerah istimewa Yogyakarta. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.